Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa ya, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi, jadi silakan untuk teman-teman analisa ulang kembali karena nanti untuk keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Nah, yang pertama kita bahas IHSG ya. IHSG hari ini di luar dugaan ya, dia rebound lumayan kencang 1,3%, ditutup di level 6740 dengan candle full ya, Marubosu candle. Hari ini foreign itu udah berhenti keluar. Hari ini ada inflow dari foreign walaupun masih sedikit ya. Nah, reboundnya hari ini bagus teman-teman ya. Rebound hari ini bagus, ini menandakan kalau support 6.600 sampai 6.480 itu cukup kuat ya. Ini artinya support ini cukup kuat untuk menahan penurunan indeks. Jadi, kalaupun seandainya indeks masih tertahan di MA200 atau 6.800 dan turun lagi, maka indeks nggak akan jauh-jauh dari sini teman-teman ya. Mentok-mentok menurut saya sampai 6.340-an. Nah, mentok-mentok menurut saya sampai situ dan mudah-mudahan nggak lanjut turun. Di sini konsolidasi sebentar, nah habis itu rebound lagi. So far untuk saham-saham, kalau teman-teman untuk swing trader ya, menurut saya masih belum terlalu menarik. Cuma ada beberapa saham aja yang memang rally, seperti hari ini Raja masih lanjut. Kemudian kalau teman-teman mau trading pendek, memanfaatkan technical rebound, itu ada beberapa saham yang menarik ya. Seperti hari ini itu ada BBYD, Arto dan BNBA juga hari ini oke. Itu pun udah kita bahas kemarin, dan hari ini buat teman-teman yang entry kemarin ya, hari ini itu udah dapat 10%. Nah, untuk IHSG kalau untuk naik kencang reversal menurut saya belum ya. Maybe dia akan sideways di range ini ya, range ini maybe sideways. Habis itu baru kita tahu arah market mau kemana. Untuk saat ini masih belum bisa dipastikan kalau ini akan reversal teman-teman ya. Untuk saham-saham yang akan saya bahas, pertama itu Bank BBRI. Nah, BBRI sendiri itu bergerak sesuai dengan analisa sebelumnya ya, di mana dia mengalami technical rebound ke 4.200 atau I guess dia mentok-mentok sampai 4.300 ya, 4.250 atau di MA200-nya 4.300, habis itu turun lagi ya. Kalau dilihat secara teknikal ini masih ada potensi untuk turun. Ini cuma technical rebound, jadi buat teman-teman yang sebelumnya udah entry di range 4.000-an, kalau saat ini mau taking profit itu udah oke ya. Kalaupun masih mau hold, set yang namanya trailing stop teman-teman ya. Jangan sampai saham yang udah untung itu sampai rugi lagi ya. Itu untuk BBRI. Jadi untuk swing trading per hari ini ya, menurut saya masih belum oke. Ini cuma sekedar technical rebound biasa dan masih ada peluang untuk turun atau maybe sideways dulu. Itu untuk BBRI. Kemudian yang kedua itu SMDR. SMDR juga sama teman-teman ya. SMDR juga sama. Terakhir kali saya bahas SMDR itu kalau nggak salah di sini ya, pas dia ARB. Waktu itu harganya di 2.400 dan saya sarankan untuk spec buy di ARB selanjutnya dengan potensi technical rebound sampai 2.590. Hari ini level tertingginya itu di 2580, itu satu tick di bawah resisten kita. Nah, hari ini SMDR itu kelihatannya masih ketahan di resisten teman-temannya. Jadi buat teman-teman yang maybe sebelumnya udah spek beli di sini, saat ini kalau teman-teman mau taking profit itu udah oke ya,
menurut saya udah keputusan yang tepat. Kalaupun seandainya dia masih lanjut naik, ya udah ya. Jadi kalau teman-teman yang udah beli bisa consider untuk TP di harga sekarang, kemudian bisa consider untuk sisakan beberapa lot, atau set trailing stop. Intinya jangan sampai rugi teman-teman ya. Nah, kalau untuk reversal lagi, naik lagi, menurut saya ini belum ya. Kalaupun dia naik, mentok-mentok nutup gap di 2000, di 3000, habis itu turun lagi sih. Menurut saya pribadi ya. Ini kan ada beberapa gap nih yang masih ditinggalkan. Nah, kalaupun dia naik, ya maybe bisa nutup gap di 3000. Nah, jadi untuk saat ini ya, better teman-teman TP setengah porsi atau set trailing stop. Seandainya masih gagal lewat dari 2600, TP aja teman-teman ya. Oke, itu untuk SLDR masih belum menarik ya kalau teman-teman mau swing trade di saham ini. Nah, kemudian ada Raja. Ini Raja sering banget saya bahas ya, sering banget karena sahamnya memang lagi rally dan looks like masih akan lanjut teman-teman ya. So, Raja ya terakhir kali saya bahas kalau nggak salah di sini ya, di sini awalnya di sini, kemudian di sini 2 hari sekali ya saya bahas Raja kalau nggak salah ya. Nah, Raja hari ini itu udah capai target dan lewat ya. Dia hari ini ketahan di resist psikologis di 500. So buat teman-teman yang udah beli Raja ya, teman-teman mau hold boleh. Kalaupun teman-teman mau taking profit di harga sekarang, itu menurut saya bukan keputusan yang salah teman-teman ya, karena ini udah rally 4 candle kencang. Dan kalau seandainya teman-teman TP di harga sekarang, sisakan beberapa lot ya. Nah, untuk saat ini support terdekat dari Raja itu ada di sini di 444 sampai 438. Kemudian kalau seandainya dia masih lanjut, maka next resisten itu kita pakai Fibonacci nyarinya ya. Maka next resisten itu di sekitaran harga 530. Nah, jadi ya untuk saat ini buat teman-teman yang baru entry, menurut saya jangan ya. Ini udah sangat beresiko sekali kalau teman-teman entry di harga sekarang. Nah, ini cuma buat teman-teman yang masih hold saham ini, Raja masih ada peluang ke sini, ke 520 sampai 530. Nah, ini udah dekat teman-teman ya. Ini udah dekat. So kalau teman-teman seandainya mau TP di harga sekarang, bisa TP setengah porsi, kemudian setengahnya lagi sisakan kalau seandainya dia masih lanjut ke 520. Atau kalau mau hold semuanya boleh ya. Set trailing stop. Trailing stop yang bagus itu sebenarnya ada di bawah 440 buat teman-teman yang udah beli di sini. Nah, kalau teman-teman baru beli hari ini atau kemarin, maka trailing stop itu teman-teman bisa pasang under 480 ya, under ini. Jadi trailing stop itu disesuaikan dengan average beli kalian ya. Jangan semisalnya ada orang ya atau teman kalian yang beli di harga sini, kemudian set trailing stop di bawah 440, itu wajar. Nah, misalnya teman kalian beli di sini, kemudian kalian belinya di 440, kemudian kalian set trailing stop di bawah 440, itu kan kalian yang udah profit 10% lebih dan jadi rugi ya. Jadi sia-sia jadinya profit kalian. Nah, jadi kalau menurut saya pribadi, trailing stop itu disesuaikan dengan average kita ya, bukan disesuaikan dengan technical. Kalau
kita lihat technical yang bagus itu di 440 untuk trailing stop buat yang entry di sini. Nah, maybe kalau ada yang entry di sini itu trailing stopnya mungkin di bawah sini teman-teman ya, di bawah 390 atau di bawah sini ya. Jadi untuk menentukan trailing stop itu jangan berpatokan kepada technical aja, ya jangan berpatokan kepada technical aja, jangan berpatokan kepada teman-teman kalian. Misalnya teman-teman kalian set trailing stop di sini, tanpa kalian tahu average mereka di berapa, itu totally fail ya. Itu totally fail. Trailing stop itu untuk menjaga profit supaya nggak jadi rugi. Oke, itu untuk raja. Jadi kalau mau taking profit is a good choice ya untuk saat ini. Kemudian berikutnya ada Cepin. Cepin ini salah satu watchlist kita pas hari Minggu. Nah, yang menarik adalah seminggu ini ya watchlist kita itu yang fail cuma satu, yaitu Excel. Kelimanya itu masih jalan dan masih sesuai dengan plan. Salah satunya Cepin. Cepin itu hari Minggu saya bahas sasaran untuk entry di 5.700 ke bawah sampai 5.400. Dan so far ini rebound ya, tepat ketika dia mendekati 5.400, jadi belum kena yang namanya stop loss. Nah, buat teman-teman yang entry-nya bertahap, posisi saat ini harusnya sudah profit ya. Kalau teman-teman entry di satu harga, misalnya di 5.700 plek satu harga, posisi saat ini belum untung. Nah, beda cerita kalau teman-teman ikuti cara saya ya, pasang antrian bertahap ke bawah, maka posisi saat ini itu sudah profit. Nah, kalau kita perhatikan Cepin ini menurut saya bagus banget ya, bagus banget. Kenapa? Ketika dia nyentuh resisten dan turun, itu volumenya terus mengalami penurunan ya. Ini konsolidasinya bagus dan looks like ini akan jadi inverted head and shoulders ya, maybe bisa jadi seperti ini. Dan kalau ini kejadian, maka potensi profitnya itu cukup gede di sini. Nah, kalau kita tarik target kenaikan dari pattern ini, kalau seandainya dia mampu breakout dari 6.000, maka dia bisa ke sekitaran 7.100. Nah, jadi untuk saat ini ya, buat teman-teman yang tertarik untuk beli Cepin di harga sekarang sampai 5.400 itu masih menarik buat teman-teman nyicil Cepin. Cepin itu ada sentimen bagus yang dimana Malaysia itu menyetop ekspor ayam ke Singapura. Jadi ada peluang ya kita bisa ekspor ke Singapura. So maybe yang diuntungkan saham ayam-ayaman, yaitu Cepin, JPFA atau WMPP ya. Nah, selain itu ada krisis pangan di dunia ya, yang membuat harga ayam itu terus meningkat. So Cepin, JPFA dan WMPP itu diuntungkan oleh adanya krisis pangan tersebut. Oke. Itu untuk Cepin, so far still oke dan masih layak buat teman-teman entry Cepin. Kemudian ada IATA. Nah, IATA kelihatannya itu udah mulai ada perlawanan ya. Oke, ini analisa kita sebelumnya dan berjalan sesuai dengan analisa ya. Dan hari ini kita analisa ulang IATA. Nah, kalau kita perhatikan, IATA itu sempat nyentuh level tertingginya di 300, habis itu koreksi sampai 134. Dan habis itu rebound. Nah, kalau kita lihat dari segi volume ya, belum ada peningkatan volume yang signifikan di saham ini. Tapi penurunannya itu udah kelihatan melandai, teman-teman ya. Itu artinya
sellernya itu udah mulai mereda dan udah mulai ada akums dari buyer walaupun masih tipis-tipis. Nah, IATA itu ada resisten kuat di 173 ya, 170 sampai 173 yang maybe dia bisa bentuk inverted head and shoulders. Nah, kemarin dia ketahan di 170. Nah, ini potensi dia ada inverted head and shoulders. So, support saat ini itu ada di 150. Ya, ini support 156 sampai 150 lah. Nah, ini support 150. Nah, kalau seandainya kalian mau spekulatif beli, ya spek buy di harga sekarang, itu sebenarnya oke, tapi ya risknya masih gede. Jadi kalau teman-teman beli di harga sekarang, cicil dikit-dikit sampai 150 dengan stop loss, teman-teman bisa pasang beberapa tick di bawah 150 ya, pakai candle closing, atau kalau mau pakai candle harian, pakai candle jaman ya, pakai candle closing 1 jaman. Nah, kalau seandainya ini kejadian, maka ini IATA ada peluang untuk reversal, maybe bisa kembali ke harga 200-an. Maybe bisa seperti ini untuk IATA. Jadi untuk saat ini ya, ini menarik buat diperhatikan. Teman-teman bisa beli setengah porsi dari harga sekarang, kemudian setengah lagi buy on breakout, atau teman-teman nunggu dia breakout ya. Itu sesuaikan dengan strategi masing-masing. Kalau saya pribadi, saya akan melihat nanti pas market open ya, saya akan padukan antara technical menitan dan bid offernya. Kalau kelihatan menarik, saya akan beli saat itu. Ya, untuk saat ini ya masih sangat spekulatif ya kalau kita beli dari sekarang. Oke, but ya intinya ini saham udah layak buat kita masukkan ke watchlist. Untuk area entry-nya nanti kita tentukan pada saat market jalan. Kalau mau entry di harga sekarang itu bisa, tapi dengan dana kecil. Itu intinya teman-temannya. Kemudian BRMS. Nah, buat teman-teman yang udah beli BRMS, ini ada harapan ya. Hari ini dia rebound tepat di area stop loss kita ya. Jadi sebenarnya BRMS ini belum kena stop loss. Sorry, ini kok stuck ya. Oke, coba kita hapus dulu semua, kita analisa ulang ya. Nah, kalau kalian perhatikan, BRMS itu dari setelah dia right issue, dia belum jebol yang namanya trendline. Jebolnya sebenarnya tipis-tipis ya. Di sini sempat jebol tapi tipis, kemudian di sini dia jebol tipis. Nah, biasanya kalau saham yang mau reversal dari uptrend ke downtrend, dia akan mengalami technical rebound dulu, entah itu membuat double top atau inverted kapan handle baru turun. Nah, BRMS ini turunnya itu nggak membentuk itu teman-teman. Jadi ada peluang nih rebound, spike rebound lagi ya. Ada peluang buat BRMS itu rebound maybe ke sini ya, ke 260. Ada peluang ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk BRMS, kalau kalian beli di harga sekarang itu teman-teman bisa pasang stop loss under 220 lah ya. Kita pakai angka bulat 220 sebagai area cut loss. Di bawah itu ya, ini sebagai area cut loss. Kalau jebol 220 bisa consider untuk out dengan target terdekat
maybe dia bisa ke sekitaran 256 sampai 260 ya. Ada potensi untuk BRMS ke situ. Kalau kita lihat dari segi volume dia turun juga tipis-tipis ya. Jadi bisa buat teman-teman perhatikan, kalau seandainya dia udah jebol dari 220, no toleransi cut loss ya. Oke, sekian ya untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat teman-teman ya, semoga bermanfaat dan selamat malam.